Hai semuanya, jadi kami mau nge-review film yang lagi rame juga nih ya, judulnya Weapons Betul. ya. Nah di sini dia lagi off cam karena dia lagi flu berat ya, terus lagi nggak mau kelihatan di kamera. Jadi kita bakal ngobrol aja ya kayak Iya, gini. betul. Oke, nah film ini kenapa sangat menarik ya, banyak yang review bagus dan terutama di Rotten Tomatoes dia ratingnya 100%. Iya, Seminggu betul. sebelum penayangannya itu 100% dari 12 kritikus film. Iya. Sebagus apakah filmnya gitu? Mungkin Iya, sinopsis dan sedikit ya. ini tuh bikin banyak orang yang penasaran ya sama filmnya karena Iya. apakah emang sesempurna itu gitu Iya, filmnya. selain itu kalau kita ngeliat trailernya memang idenya fresh ya. Iya, idenya Kayak fresh dan premisnya, ngerinya dapat banget ya. iya premisnya itu kayak jam 2.17 pagi, 17 anak dari satu kelas yang sama tiba-tiba menghilang gitu, dan dari cara mereka lari sih yang kayak gitu kan. Iya. Itu yang bikin kita penasaran kenapa mereka menghilang. Dari premisnya itu aja gitu ya. Nah, jadi ini adalah tipe film horor yang slow burn ya. Jadi nggak jeder dari awal gitu. Kayak kalau kita misalnya nonton eh, ini horor Indonesia ya, Horor Pengabdi Indonesia. Setan, atau kayak yang luar tuh Smile ya. Iya, Smile tuh yang dari awal juga emang udah tegang. full filmnya itu gloomy, dark, Iya, dari awal gelap. kayak udah dibikin deg-degan. Nah, kalau ini memang ada awal-awal tuh lebih mengandalkan jump scare ya. Iya, Jadi kayak jump scare betul. tapi nge-build ceritanya tuh pelan-pelan dan Iya, yang unik dia dari 5 sudut pandang ya. iya betul. Ya, jadi di cerita ini nanti akan ada 5 orang. Yang pertama adalah gurunya. Siapa nama gurunya? Gendy. Iya, Ya, Gendy. Justin Gendy. Justin Gendy. Yang kedua itu Yang dari kedua sudut pandang orang tua siswa yang hilang. si Salah satu orang namanya tua Archer. siswa. Iya, namanya Iya, Archer, Bapak Archer. Terus yang ketiga dari polisi namanya Paul. ya, polisi yang turut menangani Ya, turut menangani kasus tersebut. hilangnya anak-anak ini. Yang Yang keempat, keempat ini yang aneh ya, maksudnya iya, kayak lo siapa gitu. Yang ya keempat si ini. ini pecandu gitulah ya, Iya. pecandu tapi ntar ada hubungannya. Dan yang kelima dari seorang anak yang nggak ikut hilang. Nah, jadi di ceritanya itu satu kelas itu 18 orang, yang hilang 17, sisa satu namanya Alex gitu ya. Nah, Iya. itu terakhir dari sudut pandang si Alex. Nah, kan sih kan kita penasaran ya, kenapa nggak dia doang, kenapa dia doang yang nggak hilang Ya, gitu ya. dan ini juga sih, jadi ini juga lead ke story-nya ya, karena dari kalau misalnya termasuk gurunya, itu kan ada 19 orang ya dalam Iya, satu kelas, yang tersisa itu adalah satu Cuma orang guru, gurunya ini dan si satu orang Alex. murid, ya si Ya. Alex ini, dan pastinya otomatis itu yang akhirnya menyebabkan mereka ini kayak eh, jadi saksi kunci Bulan-bulanan, ya, iya. iya jadi saksi kunci. Mm-mm. Nah, terus karena Alexnya ini kan adalah anak kecil, jadi mereka masyarakat gak mungkin juga ya menuduh Iya, Alex, Alex gitu ya. kenapa-napa pasti kan ke gurunya nih, Iya. apakah lu cuci otak atau apa. Jadi yang namanya orang tua dari 17 anak yang hilang itu pasti kan sangat bersedih, sangat kesal ya, dan menuduhnya ke si Iya. guru gitu Dan lah kayak jadi kayak gitu. seakan-akan mereka ini janjian buat keluar di jam Jam segitu 2.17 dan ya. hilang dan nggak kembali, Iya, seolah kayak betul. gitu. Ini sebenarnya kalau menurut aku sih bukan film horor yang setan-setanan ya. Iya, Ini betul. belum spoiler ya. Iya. Tapi memang ini mengandalkan horor itu kayaknya lebih ke thriller ya. Ya, dan seperti yang tadi kita bilang ya, jadi dia nih bahkan kayak lebih banyak scene-nya itu yang terang, kayak ngobrol-ngobrol biasa Iya, dibanding di siang yang hari gitu ya. iya, dibanding yang mencekam. Gimana sih layaknya Malam film-film gelap. horor lainnya gitu ya, yang kayak emang full plotnya itu menegangkan dan Iya. menyeramkan. Memang di kayak 1,5 jam, 1 jam di awal tuh agak-agak capek ya ngikutinnya ya. Karena ini tuh sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Terus nanti pas di akhir itu dibayar dengan tuntas dan menurut aku sih sangat memuaskan. Ya, tapi mungkin ini juga sih salah satu alasannya karena kreatif juga gitu, dia membuat 5 sudut pandang Iya. yang awalnya tuh kita kayak kenapa sih memang harus kayak gini, Iya. tapi ternyata itu tuh saling lead ke Iya, satu sama lain. Jadi kayak memang ini gaya-gayanya walaupun film horror thriller tapi ada gaya-gaya film detektif. Ya kan, kayak kita mencari, kita merajut atau memasang puzzle-puzzle yang hilang gitu. Tapi nggak sampai bikin pusing sih. Cuma bikin tetap penasaran sampai akhir. Nah, mungkin kita ngomongin spoiler aja ya. Jadi mulai sekarang spoiler karena agak gatel dan sangat-sangat disarankan nonton film ini kalian nggak tahu apa-apa ya. Kayak aku sebenarnya udah agak kena spoiler dan agak mengurangi enjoy-nya gitu. Ya. Mulai dari sini spoiler, tapi intinya ini film bagus, silahkan ditonton. Idenya refreshing, ada 5 sudut pandang, slow burn, dan bukan horor setan-setanan melainkan lebih ke thriller. Oke, kita masuk ke dalam spoilernya ya. Jadi ternyata ya ternyata kamu menyangka nggak kalau pelaku apa dibalik ini, enggak, kamu tadi bilangnya alien ya dikiranya ya.
Jadi penculikan. sebenarnya, jadi di awal itu dibuild bahwa anak-anak ini kabur di jam yang sama, yaitu Iya, 2.17. 2.17. Nah, terus kayak dari situ kayak awalnya mungkin kita akan mengira kayak apa yang terjadi nih di jam 2.17 tersebut gitu, kayak apakah ada makhluk asing yang memanggil mereka Iya. atau apa. Nah, terus mungkin kalau dari aku sendiri kan aku kayak pernah nonton Sinister ya, yang agak mirip-mirip. Maksudnya miripnya itu adalah villainnya itu adalah bocah-bocah gitu. Nah, itu kan ada yang mengendalikan. Nah, aku kira tuh seperti itu. Yang mengendalikan, tapi di Sinister bukan alien. Tapi bukan manusia. Oke, nah kalau di sini ternyata kan di akhirnya bagi yang udah nonton juga yang mengendalikan adalah semacam penyihir gitu ya. Kalau aku sih awalnya ngira adalah gurunya itu gitu, karena kan dikasih petunjuk di awal kalau di mobilnya witch gitu ya dibilang, walaupun mungkin itu tuduhan juga. Nah tapi di sisi lain menurut aku, kamu ngerasa nggak film ini tuh ngasih banyak petunjuk-petunjuk gitu nggak sih? Iya, ngasih petunjuk-petunjuk, dan kayak dia nih bener ya, dia slow gitu kan pace-nya. Jadi kayak di tiap POV itu dikasih petunjuk. Iya, kasih petunjuk. Tapi menurut aku yang paling jelas sih pas siapa sih yang jadi Wong itu, yang gurunya, kepala sekolahnya lah. Markus. Iya, Markus itu kan sebelum si penyihir ini datang ke rumahnya, mereka berdua, si Markus sama temen cowoknya itu kan lagi nonton film dokumenter ya, yang ngeliatin semut. Yang semut mereka tidak memiliki kesadaran gitu ya, jamur cordyceps. Kamu sadar nggak yang itu? Iya. Nah itu aku kayak, jadi mereka tuh dikendalikan, jadi kayak boneka kayak gitu. Cuman nyampe situ nggak tahu buat apa gitu ya. Sampai nanti terakhirnya ketahuan bahwa itu adalah bibinya si Alex dan ya, yang nggak ternyata hilang. di POV-nya Markus ini adalah pertama kalinya kita diperkenalkan. Ya, dengan konsep bibinya witchcraft-nya ya, dengan konsep guna-gunanya gitu. Jadi dia pakai batang, ya yang kayak boneka voodoo gitu ya. Jadi awalnya sampai, kalau aku sih awalnya sampai ke POV kedua, POV-nya Archer, bapaknya salah satu murid yang hilang, itu aku masih mengira bahwa pelakunya tuh setan atau apa gitu, karena kayak cuma ditemuin ke lead ke satu lokasi yang sama. Iya, kalau lokasi yang sama. Sampai yang ketiga tuh siapa? Paul juga kan masih teka-teki ya, baru pas yang si siapa James masuk ke dalam rumah. Nah itu tuh udah aku mulai ngira-ngira mereka kayaknya jadi boneka gitu nggak sih? Kalau aku masih mengira setan. Nah kalau aku udah ngira boneka gitu, 17 anak itu jadi boneka, tapi pelakunya nggak tahu siapa. Nah tapi tadinya aku agak bermasalah si Gladys ya, nama yang penyihir ini, bibinya si Alex, dia itu kayak tiba-tiba muncul di tengah-tengah cerita, ya nggak? Tadinya aku mempermasalahkan, tapi ternyata di akhir-akhir dilihatin, dia udah ada kok dari awal. Nah tapi ini bagusnya, jadi struktur ceritanya 5 sudut pandang itu nggak linear. Ada nanti dia balik lagi gitu kan ke awal-awal. Gitu. Jadi ini tuh kayak susunan puzzle saling melengkapi satu sama lain. Iya, dan timeline yang kita kira kosong nanti lama-lama akan jadi terisi nih. Ternyata gitu. Jadi unik banget sih filmnya ya. Dan ini berpotensi menjadi franchise ya, kayak It, kayak Smile gitu kan. Karena rulesnya udah ada, dunianya udah dibangun, dan mungkin nanti akan ada sequelnya kayaknya gitu. Dari segi horornya menurut kamu gimana? Kalau menurut kamu kan takut banget nih awalnya yang kayak gitu kan. Jadi awalnya aku tuh nggak mau ya nonton film ini, karena aku orangnya ngiluan banget gitu. Jadi kalau misalnya lihat sesuatu yang gore, yang gorok-gorokan lah, seperti film biasanya kan, kalau film horor luar negeri itu mengandalkan thriller ya. Iya, yang bacok-bacokan, yang berdarah-darah gitu ya. Dan kayak aku juga udah nonton nih reaction orang-orang yang nonton ini, kayak seakan-akan kayak golok-golokan lah apa ya. Yang di TikTok aku lihat yang bunyi buk yang si Markus ya. Setelah nonton malah kayak 80% sampai 90% itu adalah ya percakapan. Iya, percakapan gitu. Tapi di situ menurut aku bagusnya juga dia nggak murahan. Dalam artian nggak ngandelin jedar mulu, jump scare. Horor tuh nggak harus jump scare, nggak harus bunuh-bunuhan. Iya, nggak harus terus-terusan gitu, tapi perlu di-build, dan di akhirnya itu, itu yang ini banget, yang ketika dia dicabik-cabik kamu nggak lihat ya, tapi itu satisfying juga sih. Dan dia bagusnya lagi gini, jadi dia tuh bisa mencampurkan gak hanya tegang dan horor doang, tapi bahkan ada lucu-lucunya ya. Iya, ada lucunya gitu kan, kayak yang pas berantem jeder gitu, nggak mati-mati, itu padahal saat-saat kita harusnya tegang, tapi kita agak ketawa gitu. Terus yang dia dikejar sama anak-anak ya, 17 itu kita juga ketawa gitu kan, masuk-masuk rumah warga. Masuk rumah warga. Jadi itu emosi yang sangat unik sih.
yang saat serem tapi ketawa. Nah ini perasaan yang sama yang aku rasakan waktu nonton dulu It. Jadi aku menyadari bahwa batas antara horor seram sama lucu itu tuh mirip-mirip. Tempatnya adalah di aneh. Ketika kita melihat sesuatu yang aneh, itu kan either itu lucu, ya sesuatu yang asing tuh lucu gitu kan, kayak badut dan dandanannya sangat mencolok, atau horor, sesuatu yang nggak biasa kayak bunyi-bunyi asing, kayak gerakan yang waktu dia memotong rambutnya gurunya, itu kan horor kan. Tapi kalau dia itu bisa juga batasnya lucu, itu yang bikin aku sadar sih batas di antara itu, dan itu berhasil dimasukkan di sini ya. Dia mencampurkan horor mencekam dengan yang lucu gitu, itu unik banget sih. Iya, dan aku merasa ya plot ceritanya ini rapih banget, mulai dari POV 1, POV 2 saling sampai mengisi ya. POV-nya Alex, POV terakhir, dan bahkan penyelesaiannya gitu. Nggak yang dibikin nggak yang lazy writing kayak tiba-tiba begini, tiba-tiba karakternya keluar dari sifatnya gitu kan, motifnya nggak jelas. Jadi ya menurut kamu kita udah wrap up aja kali ya. Menurut kamu apakah film ini layak dapat 100% di Rotten Tomatoes dari kritikus gitu? Kalau menurut aku sih, kalau lihat dari effortnya, ceritanya, dan kayak uniknya itu kayak emang ya ini layak kok untuk jadi. Cuma mungkin emang buat kalau untuk beberapa orang yang pencinta horor yang emang sukanya jeder-jeder gitu, kayak ini akan kurang gitu. Karena lambat di awal ya. Mungkin akan bosan. Kalau menurut aku dapat 100% dari freshness-nya itu masuk ya, 100% di situ. Tapi apakah ini film terbaik, film terhebat horor? Menurut aku sih masih belum gitu. Ada yang lebih ada yang lebih bagus, itu yang tadi personal favorit aku, tapi tetap ini bagus gitu ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton, segera nonton aja Weapons ini, dan ini experience yang harus dirasain di bioskop ya. Dan buat kalian juga yang mungkin sama kayak aku yang ngiluan gitu kalau lihat film horor, film thriller, ini masih aman. Masih aman banget gitu ya. Jadi nggak yang selalu ancur-ancuran atau gimana gitu, cuma di betul. akhir-akhir dikit gitu. Dan bahkan nggak yang dibikin selalu musik tegang atau masih ada dialog-dialog yang membangun ceritanya gitu ya. Yang nggak kita lagi dia ngobrol terus tiba-tiba kita takut dia ditusuk, kayak gitu. Kayak aman banget. Ya, jadi tontonlah di bioskop, karena tadi aja kita nonton berasa atmosfernya orang pada kayak anjir jeduk gitu kan. Wah gitu, pada menghela napas, itu asik banget kayak naik wahana. Oke, sekian review dari kita ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di review berikutnya. Berapa menit? Cuma